Tiga, yuk. Ya, jadi pas tahu. Nama kamu siapa dulu kali? Nama aku Angela Alfada Kristi dari SMA Saveris Bandar Lampung. Dan saya siswa jurusan IPS. Oke. Ya, jadi pas pertama kali tahu seneng banget dan bangga, dan pastinya bersyukur juga kepada Tuhan karena pencapaian ini pasti nggak terlepas dari berkat Tuhan Yang Maha Esa, dan karena nggak hanya cuma belajar doang tapi juga berdoa, dan pastinya support dari papa mama yang sangat benar-benar mendukung saya saat belajar seperti itu. Dan metode apa? Ya sebenarnya seperti biasa, belajar, baca buku, kemudian tanya guru, tanya teman. Tapi saya ada satu metode yang sangat unik sebenarnya. Jadi kalau ada suatu hafalan, karena kan IPS tuh sangat terkenal dengan hafalan kan, dan terasa sulit untuk dihafal, dan biasanya saya masukin itu ke dalam lirik lagu yang saya suka. Seperti pelajaran bahasa Lampung. Oke. Itu tuh ada, tapi sebenarnya ini nggak ada hubungan UNBK sih, cuman Metode lah ya, metodenya ya. Saya suka lagu Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, dan itu tuh liriknya tuh kayak pas sama saya lagi ngafalin kota sama kabupaten Bandar Lampung. Lagunya tuh seperti ini. Utara kota bumi, selatan Kalianda, tengah gunung Sugi, barat liwat, timur Sukadana. Jadi lebih kepada daerah Iya, gitu ya. jadi langsung apal dan bener-bener sampai sekarang. Kalau itu kayaknya udah dari SMP saya udah pernah belajar, kelas 11 juga belajar lagi, jadi ketika diulang ya nggak usah ngafal-ngafal lagi, udah di otak saya gitu. Gitu sih. Terus seperti apa sih yang kamu lakukan setiap hari di sekolah gitu untuk memahami pelajaran gitu selain metode yang tadi? Sering banget nanya guru sih, kalau misalnya terutama kan saya ngambil peminatannya sosiologi, dan sosiologi itu setelah saya cari tahu sosiologi itu pelajaran gimana, dan memang abstrak pelajarannya itu, harus benar-benar kita pakai logika kan, jadi terkadang jawaban pilihannya itu ambigu gitu. Dan saya tanya sama guru saya, kira-kira ini jawabannya tuh apa sih Bu, dan ini kenapa jawabannya bisa kayak gitu gitu loh. Jadi saya lebih banyak tanya guru, tanya temen juga, belajar bareng gitu sih. Kemudian orang tuanya nih dengan bundanya, bunda ngelihat pencapaian anak kita seperti apa sih gitu kan? Bangga nggak nih bun? Iya, iya, pastinya saya bangga sekali. Saya terharu gitu ya, saya melihat kerja keras anak saya ini telah berbuah manis sekali. Ya, memang saya melihat anak saya dari dulu Potensi ya bun ya? orangnya bila menginginkan sesuatu memang dia Berjuang orangnya ya. suka untuk akan dia perjuangkan begitu. Anak keberapa ini bun si Angel? Anak yang pertama dari dua bersaudara. Dari bersaudara Iya, ya. iya. Terus dari orang tua dikasih makan apa sih bun? Bisa seperti ini gitu kan? Terus pola-pola pengasuhannya seperti apa, pola-pola pengasuhannya juga gitu? Seperti biasa ya, makan nasi. Iya, ya kalau pola pengasuhannya kita terapkan dari sejak kecil memang untuk disiplin soal waktu. Disiplin ya, oke. Ya, jadi ada kapan waktu bermain, kapan waktu belajar gitu. Iya. Terus si Angel ini apakah emang punya peringkat di SMP, SD, TK seperti apa nih bun? Grafiknya seperti apa gitu? Ya, Sudah naik ya pak ya anak kita ya. Jadi naik. begitu dengan nilai kayak gini ya udah nggak kaget lagi gitu, artinya emang sudah maksimal gitu ya. Wajar ini puncaknya. Wajar puncaknya gitu. Ya, padahal nanti dia di perguruan tinggi juga bisa lebih naik. Bisa lebih naik lagi ya pak ya. Dari SD memang Potensi ya. potensi ranking 1. Ya, kadang-kadang ya turun sedikit gitu SMP. Nggak ranking 1 terus juga, cuma Iya, turun Tapi kadang-kadang. grafiknya selalu Meningkat ya. Iya, dan masuk peringkat lah gitu. Nah, Angel kan ada dua skema masuk perguruan tinggi nih. Angel sudah masuk di SMPTN kah atau masih berjuang di SBMPTN atau seperti apa nih? aku nggak nyoba negeri. Enggak, coba negeri ya. Masuk swasta. Oh, lebih ke swasta ya.
Tapi sudah diterima atau masih proses? sudah diterima. Oh, di mana rencana ngambil jurusan apa, prodi apa gitu? Kalau aku kuliah di IPMI itu di Jakarta Selatan, Kalibata, dan saya ambil jurusan Business Administration. Ya, jadi itu international business. IPMI apa sih singkatannya? IPMI Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Oh, jadi cita-citanya apa nih? Kalau saya sih cita-citanya di masa depan pengen banget punya bisnis yang bergerak di bidang sosial. Itu tuh namanya social entrepreneur. Jadi saya nggak mau orang berpikir kalau orang yang punya bisnis tuh selalu mementingkan profit, keuntungan bagi dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri, enggak. Tapi di mana bisnis itu tuh bisa juga membantu orang lain yang kesusahan. Istilahnya bisnis itu juga kan membuka lapangan pekerjaan seperti itu, dan memang mungkin bisa mempekerjakan kaum disabilitas semacam itu sih. Saya lebih pengen Lebih ke sosialis ya. Sosial juga, tapi juga berhubungan dengan bisnis gitu. Balik lagi ke metode belajar tadi, kalau kamu sendiri apakah emang sebelum berangkat sekolah kita belajar di rumah dulu nih gitu kan sebelum berangkat, atau pada malam harinya kamu belajar lagi, atau seperti apa sih sebenarnya? Belajar sih di sekolah, cuman kalau belajar sebelum materi dimulai itu biasanya matematika sih yang saya genjot matematikanya sama guru les. Jadi sebelum materi itu mulai saya udah duluan belajar materi itu gitu. Kemudian ketika di sekolah ada soal yang sulit, saya tanya sama guru saya nih cara ngerjainnya seperti apa gitu loh. Jadi ya kalau kalau les tuh bener-bener dimanfaatkan dengan baik, belajar fokus serius gitu. Iya, kalau sekolah itu hanya sebatas luarnya aja, di les itu lebih mengotokin gitu ya. Iya, tapi tetap ya lebih duluan di lesnya juga gitu. Nah, motivasi apa nih yang bisa membuat kamu seperti ini? Artinya minimal teman-teman lainnya bisa seperti kamu, seperti apa sih? Motivasi seperti Maksudnya apa nih pesan kamu kepada adik-adik tingkat kamu? intinya seperti ini. Semua orang tuh punya kemampuannya masing-masing. Kembangkan di mana potensi kamu berada. Untuk masalah akademis, bagaimana belajar dengan baik, kamu penting belajar dengan rajin dan juga kerjakan setiap soal dengan jujur. Intinya itu. Jangan demi nilai baik kemudian kamu melakukan hal-hal yang curang tuh, hindarkanlah seperti itu, karena nggak ada gunanya. Malah jadi membohongi diri sendiri dan membohongi orang tua. Misalnya nilainya bagus tapi ternyata curang, itu tuh benar-benar harus dipangin. Karena kan seperti presiden kita Bapak Jokowi juga udah melontarkan revolusi mental. Bagaimana kita menjadi sumber daya manusia yang baik, yang juga cerdas, tapi kita harus punya moral yang baik juga. Seperti itu sih. Oke, cukup. Makasih banyak nih Angel.